Sebetulnya, tanaman adenium merupakan tanaman hias yang jarang terserang oleh hama, bila dirawat dengan menjaga sanitasi lingkungan dan memperhatikan kesehatan tanaman. Mencegah datangnya hama, atau pengendalian hama sejak dini, adalah tindakan bijak yang harus dilakukan oleh teman hobis. Munculnya hama, biasanya, karena kurang terjaganya kebersihan di area lingkungan penanaman. Banyaknya rumput yang tinggi, atau gulma, serta banyaknya sampah daun-daun kering yang dibiarkan, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya hama. Pengendalian hama pada tanaman adenium, dengan menggunakan pestisida kimia, sebaiknya dijadikan langkah yang terakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan area lingkungan penanaman dan tanaman adeniumnya. Karena, hama akan datang dan hidup dari sampah dan gulma yang ada di sekitar area lingkungan penanaman tanaman adenium. Salah satu jenis hama yang sering menyerang tanaman adenium adalah hama kutu putih. Ada dua macam hama kutu putih yang sering menyerang tanaman adenium, yaitu hama kutu putih yang menyerang pucuk tanaman, daun, bunga dan batang tanaman adenium, dan hama kutu putih yang menyerang akar-akar tanaman adenium di dalam media penanamannya. Hamanya mudah terlihat, berbentuk seperti kutu berwarna putih, dengan serbuk tepung di tubuhnya. Tubuhnya dilapisi lilin yang tampak seperti kapas. Hama kutu putih muncul dan berkembang pesat saat kondisi lingkungan dan tanaman lembab, atau pada saat pergantian musim. Hama kutu putih yang menyerang pucuk tanaman, daun, bunga, atau batang tanaman adenium, cukup mudah sekali penanganannya, karena mudah terlihat. Cukup disemprot dengan air saja, tiap kali hamanya terlihat, sudah bisa hilang. Tetapi kalau hama kutu putih yang menyerang akar ini yang bikin repot. Hama kutu putihnya ada di dalam media penanaman, menempel di akar adenium kita. Biasanya, tanda-tanda adanya hama kutu putih di sekitar adenium kita adalah banyaknya semut yang berkeliaran di sekitar tanaman adenium. Pertumbuhan tanaman adeniumnya terhambat, walaupun daun-daunnya terlihat sehat dan subur. Dan yang paling parah, hama kutu putih juga bisa menjadi penyebab busuk akar. Hama kutu putih di media penanaman, atau bahasa ilmiahnya root mealybug, menyerang rambut-rambut akar tanaman adenium. Sehingga, akar tanaman adenium akan sulit menyerap nutrisi yang ada di dalam media penanaman. Dan akibat yang paling fatal, bekas akar yang diserang hama kutu putih menjadi busuk. Ada beberapa cara yang biasa saya lakukan untuk mencegah serangan hama kutu putih di media penanaman. Apabila teman-teman hobis suka memakai kembali media penanaman bekas pakai, selalu sterilkan kembali media penanamannya dengan cara dijemur sampai betul-betul kering, minimal 3 hari di terik matahari. Kemudian, cuci pot bekas pakai dengan sabun, apabila hendak digunakan kembali, tanpa dibilas dengan air, lalu jemur potnya sampai kering, untuk mematikan hama kutu putih, beserta telur-telurnya yang masih menempel di pot. Lakukan penggantian media penanaman secara rutin, setidaknya 8 bulan sekali, paling tidak 1 tahun sekali, untuk mengetahui adanya tanda serangan hama kutu putih di salah satu tanaman adenium kita. Amati sekitar pot dan media penanaman tanaman adenium, apakah ada banyak semut yang berkeliaran. Karena keberadaan semut inilah sebagai salah satu indikasi adanya hama kutu putih di salah satu tanaman kita. Di saat kita menemukan ada serangan hama kutu putih di akar salah satu tanaman adenium,
Semprotkan insektisida ke akar yang terkena hama ini, lalu cuci dan bersihkan dengan air bersih. Untuk mengantisipasi tanaman adenium lain yang masih tertanam di dalam pot. Karena kita pasti akan kerepotan bila harus mencabutnya satu persatu. Kita siapkan 2 wadah untuk merendam pot tanaman adenium kita. Wadah yang pertama, isi dengan 1 ml insektisida, saya memakai insektisida merek Curacron. Dan 1 ml sabun cuci piring cair, untuk 1 liter air. Insektisida untuk mematikan hama kutu putihnya, dan sabun cair untuk menghancurkan lilin pelindung hama kutu putih. Kemudian wadah yang kedua, isi dengan 1 ml larutan vitamin B1, dan tambahkan fungisida sedikit saja, untuk 1 liter air. Larutan vitamin B1 sebagai anti-stres, karena mungkin ada akar-akar yang stres, selama perendaman di wadah yang pertama. Dan fungsi dari fungisida, sebagai pencegah busuk akar. Rendam pot ke dalam wadah larutan insektisida dan sabun, selama beberapa saat, yang penting semua media penanamannya sampai betul-betul terendam. Angkat dan tiriskan, biar airnya keluar dengan sendirinya, dari lubang drainase di bawah pot. Setelah airnya keluar semua, rendam kembali potnya ke wadah yang kedua, yang diisi vitamin B1 dan fungisida sebagai pembilas. Caranya, seperti cara merendam di wadah yang pertama. Cukup rendam selama beberapa saat, sampai media penanamannya betul-betul terendam. Angkat, lalu tiriskan, sampai airnya keluar semua dari bawah pot. Sebaiknya, saat merendam dan meniriskan pot tanaman adeniumnya, dilakukan di tempat yang teduh, yang terhindar dari paparan panas matahari, dan guyuran hujan secara langsung. Biasanya, saya merendam pot adenium dengan cairan insektisida pada pagi hari, kemudian pada sore harinya, baru direndam atau dibilas di larutan yang kedua. Tetapi saat tanaman adenium mulai bertambah besar, dan ukuran potnya pun besar-besar, dan mulai bertambah banyak juga jumlahnya, dan mungkin jumlah tanaman adenium teman-teman hobis lebih banyak dari yang ada di tempat saya. Dan ukuran tanaman adeniumnya pun lebih besar dari yang ada di tempat saya. Tentu, sangat menyulitkan untuk merendam potnya yang sudah banyak dan besar pula ukurannya. Teman hobis bisa merubah caranya dengan cara dispray media penanamannya dengan larutan. Siapkan 1 sendok teh insektisida Curacron, ditambah 1 sendok teh sabun cuci piring cair untuk 3 liter air. Tambahkan juga 1 sendok teh fungisida. Lalu spray bagian media penanaman adeniumnya. Saya melakukan cara ini rutin setiap 1 bulan sekali. Cara ini cukup efektif untuk mencegah timbulnya hama kutu putih di media penanaman adenium. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.